wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat Sobat Muwardi dimanapun Anda berada. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kita berharap Sobat Muwardi semuanya dalam keadaan yang sehat dan semangat. Nah, pagi ini kita bertemu kembali di acara Muwardi Way, acara yang menyuguhkan berbagai informasi dan tips seputar kesehatan, yang dimana acara ini khusus dipersembahkan dari Rumah Sakit Dr. Muwardi untuk Sobat Muwardi tersayang. Ya, nah pagi ini kita sudah memasuki bulan Desember, bulan yang selalu dan pasti ditunggu-tunggu oleh Sobat Muwardi semuanya. Nah, kenapa ditunggu? Karena sudah memasuki atau mendekati liburan akhir tahun. Ya, pasti Sobat Muwardi sudah mulai rencana atau sudah mulai plan, kemana ya, jalan-jalan kemana, atau mau staycation, atau mau healing. Nah, tapi yang pasti diingat dan harus selalu diingat bahwa ternyata COVID itu masih ada. Ya, dan semakin kesini banyak mulai bermunculan varian-varian baru COVID. Nah, kira-kira apa sih bedanya COVID yang dulu dan COVID yang sekarang? Nanti bersama saya dan bersama pakar narasumber kita yang telah hadir hari ini, kita akan membahas mengenai COVID. Pakar kita atau narasumber kita hari ini, beliau adalah dokter spesialis paru, konsultan infeksi, sekaligus ketua KSM Paru, Rumah Sakit Dr. Muwardi di Solo. Nah, beliau ini dari awal COVID masuk ke Indonesia, awal COVID ada, sampai hari ini beliau ini aktif untuk selalu edukasi, sharing ilmu, dan selalu mengingatkan kita untuk selalu menjaga prokes. Langsung saja kita sapa, tak lain dan tak bukan. Selamat pagi, Dr. Jatu Apridasari, spesialis paru, konsultan FISR. Selamat pagi, Dr. Jatu. Pagi, Dr. Linda. Iya, apa kabarnya dok hari ini dok? Alhamdulillah. Baik, sehat. Alhamdulillah ya dok ya, sehat, baik. Iya, dokter mungkin bisa disapa dulu Sobat Muwardi yang saat ini sedang live, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di YouTube. Monggo silakan. Selamat pagi semua Sobat Muwardi Way, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, gitu ya dok ya. Iya, jadi dok, terima kasih dok atas kedatangannya. Ya, hari ini kita rencananya akan membahas, akan berbincang-bincang ya dok, mengenai new subvarian COVID-19. Omicron XBB. Nah, kira-kira ada yang mau dipaparkan atau ada yang dijelaskan dulu dok, kira-kira apa sih Omicron ini dan kenapa COVID itu sampai sekarang kok masih ada terus? Ya, silahkan dokter. Ya, oke. Jadi memang mungkin Sobat Muwardi juga sudah banyak mendengar dari sosial media tentang varian baru Omicron dan lain-lainnya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau bahas nih, kenapa sih namanya lucu-lucu ya? Ada, kita dulu kenal Alpha, Beta, Delta, dan Omicron ya. Dan memang ini karena penamaan dari si virus COVID itu sendiri. Kita tahu bahwa virus COVID disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Nah, ini misalnya kita mau bayangkan mungkin kayak suatu pohon besar ya, yang namanya SARS-CoV-2. Nah, dia punya banyak cabang, ya, Ada yang Alpha, Beta, Delta, Omicron, ya. Kemudian ada lagi ya Zeta dan Theta dan lain-lainnya. Tapi yang beberapa cabang ini ternyata juga punya cabang lain, dan cabang-cabang ini kadang bisa bertemu. Jadi bisa bertemu, terus dia buat cabang baru. Ya, itu mungkin sebagai ilustrasi kita bisa menggambaran apa sih ini, bosen dengernya kayaknya varian lagi, namanya beda-beda lagi, kemudian namanya kok susah dihafalin atau dikenal ya. Karena memang ini penamaan ini memang untuk sebenarnya mengidentifikasi gitu kan. Ini cabang yang mana nih gitu kan? Atau anak yang mana ya, sampai cucu yang mana, dan ada percabangan yang ternyata bikin suatu varian baru karena dia bergabung ya.
Jadi Omikron itu termasuk salah satu anak mungkin ya, anak dari SARS-CoV-2 ya. Kemudian Omikron ini ternyata dia punya cabang-cabang lagi ya, sehingga kayak cucunya gitu kan. Jadi termasuk yang disebut XBB ini. Kenapa X? X itu suatu kode ya, suatu kode, artinya X itu rekombinan. Akhirnya artinya rekombinan itu gabungan dari dua varian B dan B ya, dimana gabungan dari BA2 dan BA10 ya, BA2.75 dan BA10 ya. Ini sebetulnya hanya istilah penamaan saja ya, supaya kita bisa mengerti ini urutannya, galurnya, atau misalnya alur apa ya namanya kalau kita silsilah keluarganya dari mana, anak-anak cabangnya tadi ya dok, cabang pohonnya dok ya. Jadi Omicron XBB atau XBB ini merupakan varian dari SARS-CoV-2 yang saat ini memang banyak ditemukan. Kemudian belakangan ini sebetulnya yang jadi perhatian, kenapa angkanya jadi nambah lagi, walaupun misalnya gerakan vaksinasi sudah digalakkan dan lain-lain, tapi memang permasalahannya kalau kita bicara tentang infeksi pasti bicara tentang tiga hal, yaitu yang pertama host, penjamu kita sendiri, ya. Kemudian agent, jadi penyebabnya misalnya virusnya atau bakterinya, dan juga environment atau lingkungannya. Dan kalau misalnya kita mau bahas dari sisi agent atau virusnya sendiri, dia tuh memang sudah terbiasa dan memang sudah sifat alamiah atau lahiriahnya bahwa dia pasti akan selalu bermutasi. Itu adalah sifat yang alamiah sekali, jadi bukan sesuatu yang wow atau bagaimana. Tapi setiap mutasi ini tidak selalu memberikan efek gitu ya, efek yang bermakna. Nah, nanti dari mutasi-mutasi ini dia akan membentuk suatu varian. Kalau varian itu mengandung satu atau lebih dari satu mutasi. Nah, masalahnya varian-varian ini bisa ketemu, bergabung, yang kita sebut rekombinan tadi, membentuk varian baru. Nah, inilah yang menggambarkan apa itu Omicron XBB. Jadi dia gabungan dari dua varian yang membentuk varian baru. Sudah menjadi mungkin apa ya? Jadi pikiran secara singkatnya bahwa kalau satu gabung jadi dua pasti akan lebih powerful atau lebih apa ya. Ya memang khasnya Omicron yang XBB ini memang daya tularnya sangat tinggi dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi itu mungkin yang harus kita tekankan ya. Misalnya kita mau lihat slide nih ya, coba ya dibantu untuk yang gimana sih situasi COVID-19 di Indonesia. Ya jangan bosan kalau untuk melihat update-nya, karena memang pemantauan terkini sudah ada di slide-nya, bahwa memang jumlah kasus yang di Indonesia per tanggal 4 Desember ini ada kenaikan sekitar 2.000 kasus yang terkonfirmasi ya, 2.548 kasus. Dan di sisi lain juga angka kesembuhannya juga meningkat, walaupun juga angka kematian juga meningkat ya. Itu di Indonesia ya dok ya? Di Indonesia, apalagi kalau di Jawa Tengah atau Solo gitu gimana dok kira-kira dok? Di Jawa Tengah juga sama ya. Coba kita lihat kalau yang ini ada yang slide sebelumnya. Coba kita lihat untuk secara keseluruhan saja. Yang slide sebelumnya itu bahwa sebetulnya kalau dari kasus tertinggi ini sebetulnya paling tinggi itu Jawa Barat ya. Jawa Barat, kemudian DKI ya. Ibu kota nomor 2 ya dok ya? Ya, nomor 2. Jadi paling tinggi Jawa Barat, makanya pemerintah lagi fokus nih ke Jawa Barat untuk membackup dan lain-lainnya. Kemudian apa namanya? Yang angka kematian juga masih cukup tinggi ya di Jawa Tengah, terutama yang menduduki peringkat pertama. Ya, jadi 3 provinsi dengan jumlah kasus aktif tertinggi sebetulnya yang terbaru ini Jawa Barat ya, Jawa Barat, kemudian DKI Jakarta, kemudian diikuti oleh Jawa Tengah, dan kematian kasus tertinggi masih di Jawa Tengah, diikuti oleh Jawa Timur dan Bali. Ya, mungkin itu yang sebagai introduction Dr. Linda. Iya dok. Nah kalau tadi ya dok, sempat dibahas mengenai mutasi nih dok. Mutasi tadi kalau
COVID Omicron XBB. Jadi dia dari pohonnya, dari utamanya si SARS-CoV-2 virus ini ya dok. Kemudian dia bermutasi. Nah bermutasi itu apa sih dok? Apa dia berubah wujud, atau dia beranak pinak lagi, atau dia semakin virulensinya atau semakin daya tularnya semakin tinggi gitu? Gimana ya dok mutasi itu dok? Ya, jadi kalau mutasi itu kita bicara mutasi adalah bicara tentang perubahan kode genetik ya. Jadi perubahan kode genetik. Nah perubahan kode genetik ini sebetulnya sekali dia berubah tidak melulu harus diikuti dengan perubahan karakter. Jadi tidak sekali mutasi dia langsung berhasil merubah dirinya menjadi lebih powerful atau apapun. Tetapi mutasi ini kan sangat awam terjadi dan sangat alamiah ya, sehingga ada di mutasi tertentu yang memang bisa menyebabkan perubahan karakteristik yang berarti. Apalagi kalau misalnya muncul varian baru, varian ini juga berkombinasi dengan varian yang lain, nah maka timbullah rekombinan baru yang kita pakai simbol X tadi ya. Nah kalau sudah depannya X nih biasanya juga ya hati-hati ya biasanya, karena memang ditandain seperti itu supaya kita lebih aware, lebih hati-hati ya, karena memang biasanya dia entah virulensinya yang tinggi atau mungkin yang lainnya ya. Jadi memang sifat karakteristiknya kan lebih kuat. Lebih gitu. Kuat ya dok ya. Jadi kok saya tuh bingung dok, XBB. Jadi X tadi itu campuran ya dok ya antara yang B dan B. Saya tuh kemarin gini dok, mungkin sobat Muardi juga kenapa sih namanya XBB? Kenapa enggak XL, XXL, ABC gitu ya dok ya. Jadi ternyata X itu ada maksudnya, ada penjelasannya sendiri. Ya, ini dok ternyata banyak yang sudah join nih dok dari Instagram, dari Facebook. Oh ada Mbak Wina, ini Mbak Wina ini selalu aktif, selalu mengikuti acara Muardi Way. Halo Mbak Wina. Halo Mbak Wina. Iya. Oh suaranya kurang jelas nih dok. Ya, nanti mungkin bisa diperbaiki. Oke. Kembali ke slide ya dok ya, mungkin sambil menunggu pertanyaan. Nah sobat Muardi yang nanti dari penjelasan ada yang ingin ditanyakan bisa langsung komen, bisa langsung ditanyakan, bisa melalui Facebook, bisa melalui Instagram ya. Nah kalau gejalanya sendiri nih dok, jadi kalau Omicron ini kan virus ya dok ya. Nah bagaimana sih dok kita itu membedakan virus flu, virus COVID atau virus yang lain? Jadi ini tuh kan jadi baru musim penghujan juga, jadi banyak virus flu. Kadang batuk pilek, ini flu biasa. Nah, kira-kira bagaimana dok? Flu biasa dengan virus COVID, bedanya apa dok dari gejalanya dok? Kalau dari gejala awal mungkin tidak bisa langsung membedakan apakah ini virus COVID atau virus yang lain. Karena kita tahu bahwa kita sudah hidup bersama virus yang lain selama miliaran tahun mungkin ya. Kemudian datanglah ini SARS-CoV-2 ya kan, yang sebelumnya didahului oleh SARS-CoV di tahun 2005 dulu ya, udah lama sekali. Jadi memang kalau ditanya bagaimana membedakan dari hari pertama mungkin tidak bisa dengan jelas dibedakan. Tetapi kalau misalnya kita lihat behaviornya, kalau untuk yang SARS-CoV-2 ini dia pasti tidak semudah itu untuk membaik dengan sendirinya. Karena kita tahu bahwa virus-virus lain seperti misalnya influenza gitu ya, yang tidak deadly, karena influenza ada juga yang deadly, yang kita tahu H5N1, H1N1, H7N9 dan lain-lainnya. Kalau misalnya virus SARS-CoV-2 ini biasanya dia tidak membaik, misalnya tidak berespon dengan terapi yang biasanya kita berikan. Ya. Untuk virus yang lain gitu? Ya, jadi seperti itu. Kalau gejala pasti sama. Ya? Ada demam, kemudian ada batuk, nyeri tenggorokan, pilek. Kalau mungkin misalnya anosmia, apakah berbeda dengan virus yang lain? Sebetulnya anosmia tidak identik dengan COVID-19. Tapi memang angka kejadiannya jauh lebih tinggi pada COVID-19 apabila juga diiringi dengan ageusia dan lain-lainnya. Anosmia, ageusia itu ini ya dok? Anosmia itu kehilangan penciuman. Oh, nggak bisa mencium ya? Ageusia itu kehilangan rasa ya, jadi nggak bisa merasakan. Jadi hambar ya dok ya? Ya, nah
Ini juga sebetulnya hampir mirip behaviornya dengan virus yang lain. Misalnya dia juga bisa menyebabkan gejala lain seperti mual ya. Bisa ya dok ya. Jadi nggak hanya batuk pilek nih dok. Ya. Jadi bisa juga ada yang tidak ada nih keluhan demam, batuk, pilek, tapi terus ada diare atau mual misalnya gitu ya. Jadi memang bervariasi sehingga kalau ditanya bisa nggak sih dibedakan dari awal, tidak bisa dibedakan dari awal. Pada hari pertama misalnya sangat sulit untuk dibedakan. Mirip ya dok ya. Mirip. Jadi terus bagaimana kalau misalnya kita mau membedakan ya tentunya dengan pemeriksaan PCR itu bisa membedakan. Terus kapan misalnya kita mau periksa PCR? Ya. Misalnya 2-3 hari tidak ada perubahan bermakna setelah misalnya kita minum obat yang biasa ya misalnya istirahat dan lain-lainnya kok tidak membaik ya sebaiknya diperiksa 2-3 hari mungkin ya. Karena apalagi kalau untuk yang rentan, kalau kita bicara tentang rentan itu siapa tuh? COVID-19, ini hati-hati untuk yang rentan. Rentan dari segi usia misalnya. Usianya lebih muda atau yang lebih tua. Jadi anak-anak maupun yang lansia. Tapi masalahnya Omikron ini dia sekarang menyerangnya malah justru mereka-mereka yang belum pernah kena sebelumnya. Oh, yang jadi kayak dulu ya dok ya? Yang dulu pas gelombang alpha, beta, delta itu belum pernah kena, itu Omikron biasanya kena. Itu gitu. Juga terjadi pada sebagian teman-teman kolega saya. Ya, dan juga usianya sekarang. Jadi kalau Omikron tuh lebih ke yang usia 20 sampai 39 tahun. 20 sampai 39. Jadi usia produktif. Usia produktif ya. Waduh, padahal usia-usia segitu sedang asik-asiknya jalan-jalan nih. Jadi gini, jadi kalau misalnya bicara tentang varian Omikron ini ya, Omikron ini soalnya banyak sekali ya, ini ya anakannya gitu kan? Anaknya, macamnya. Ya, jadi kalau bicara tentang ini nih, dia bedanya karena dia punya banyak varian juga, terus sudah rekombinan juga. Jadi dia memang agak bergeser behaviornya dibandingkan yang sebelumnya misalnya ya. Beda. Kalau sebelumnya mungkin banyak yang menyerang yang lebih rentan ya. Rentan, yang anak sekarang, dan lansia. Gitu. Tapi sekarang memang trennya malah dia menginfeksi yang belum pernah terinfeksi. Jadi usia produktif tadi dok ya. Jadi itu. Jadi sekarang kalau misalnya kita mau lebih waspada lagi bahwa jangan pikir usia. Jadi nggak bisa dibedakan. Nggak bisa dibedakan juga. Maksudnya jangan pikir usia tuh dia bisa menyerang usia manapun sekarang. Jadi semua rentan. Iya dok, semua rentan. Hati-hati. Semuanya rentan ya. Iya. Mungkin kita ke pertanyaan dulu dok. Sudah mulai aktif, sudah mulai banyak pertanyaan nih dok. Dari Instagram dok, dari Mbak Melanda Estri. Dok, saya sekeluarga sudah booster. Berarti kalau liburan aman ya dok. Nah ini yang tadi sudah kita sempat bahas nih. Udah mau liburan, udah mau jalan-jalan akhir tahun ya dok, bagaimana dok? Iya, definisi liburan aman ini seperti apa ya? Jadi kalau booster, jadi vaksinasi itu baik sekali, itu adalah salah satu upaya kita yang terbaik untuk mencegah ya, bukan membuat kita kebal, tapi mencegah terinfeksi yang berat. Mencegah terinfeksi yang berat. Jadi masih mungkin terinfeksi. Masih mungkin terinfeksi, terus tapi pun itu adalah usaha kita yang terbaik, maksudnya untuk mengantisipasi ya. Jadi misalnya pun terkena infeksi pasti bukan pasti ya. Diharapkan tidak akan berat ya, jadi ringan. Gejala ringan ya dok ya. Oke. Nah, tapi maksudnya ini kan banyak serangan varian-varian baru. Jadi apa yang harus dilakukan? Booster. Booster. Mbak Melanda Estri sudah booster semua? Sudah. Oke. Jadi kalau pertama yang paling penting adalah diri kita sendiri dulu, apakah sudah booster vaksinasi COVID-19. Dan yang kedua, yang paling penting juga di antara semuanya adalah prokes. Prokes. Nah, itu dok. Kadang nih sampai hari ini tuh orang sudah mulai longgar. Iya, udah mulai bosen nih dok pakai masker, sudah pengen lipstikku baru gitu ya dok, udah mulai longgar. Gimana nih dok prokesnya dok? Ya, jadi memang kalau bicara bahwa kalau sudah vaksin berarti dia kebal, itu salah ya. Vaksin memang untuk mencegah supaya tidak terinfeksi yang berat ya. Kemudian prokes tetap yang utama. Prokesnya gimana tuh dok?
pakai Menggunakan masker Oh, jelas, menggunakan masker, apalagi kalau misalnya ruangannya tertutup, ruangan tertutup harus selalu pakai masker harus ya, Dok? pakai masker, Oke. jangan buka masker sembarangan. Oke. Kalau bisa memilih aktivitas, lakukan aktivitas yang outdoor, Di luar ruangan ya, Dok ya? ya, Berarti yang tidak aman, tertutup, liburan aman, yang aman juga tuh di outdoor. outdoor, udara terbuka ya, tidak di satu ruangan tertutup ya, Dok Ya. ya, berarti ya. Oke. Kemudian juga mengurangi interaksi kontak langsung dengan orang lain. Waduh, Jadi juga mengurangi tempat-tempat yang berkerumun. berkerumun, walaupun itu di outdoor ya, Dok ya? Iya, tetap. Waduh, Walaupun itu di outdoor pun tetap harus menjaga jarak, menjaga juga jarak. jaga hindari kontak langsung. Apabila tidak bisa dihindari kontak langsung tersebut, maka harus cuci tangan Sering cuci tangan ya dengan air dan sabun, itu yang Mm-mm. terbaik. Kalau misalnya tidak ada dengan alkohol alkohol. Oke. ya 70 atau 80%. Jadi tetap menjaga kondisi dulu yang pertama dan kemudian lingkungannya. Ya. Itu yang paling aman. Kondisi badan dan lingkungan ya, Dok ya. Ya, kemudian kalau misalnya mau liburan nih nggak enak badan, ya jangan pergi. Waduh. Jadi Udah. seharusnya yang bergejala Ya. istirahat, ya istirahat di Istirahat rumah. Jangan dipaksakan untuk pergi ya, karena Oke. kita nggak tahu ya saat ini kita nggak bisa membedakan ini virus apa ya dan lain-lainnya. Jadi kalau misalnya ada gejala maka lebih baik istirahat di rumah ya. Istirahat ya, Dok ya. Jadi liburan yang aman ya seperti itu. Jadi pastikan sudah booster, Booster, prokes, prokes Ya. ya, lingkungan juga dipilih yang tidak outdoor, berdesakan dan outdoor. tidak berkerumun, kurangi kontak langsung, Ya. kontak fisik langsung, ya, cuci tangan, Cuci tangan, betul. dan Gitu kalau ya, Dok. sakit Istirahat stay di at rumah. home. Ya, gitu. Jadi begitu Mbak Melanda, bukan berarti nggak boleh liburan, boleh ya. Merayakan tahun baru boleh, tapi yang perlu diingat selalu itu ya, Dok, prokes, kemudian cuci tangan, menghindari ruangan tertutup dan selalu menjaga jarak. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya, Dok, dari Mbak Maya. Dok, bagaimana kalau balita yang belum vaksin terkena virus ini? Saya serumah batuk flu berat bersamaan. Nah, ini Dok yang sering di rumah itu kan orang tua, anak balita seperti itu. Tapi sudah vaksin semua jadi aman. Sementara ada anak saya usia 3 tahun. Nah, gimana nih, Dok? Untuk anak-anak yang belum vaksin, belum booster. Ya, kalau pesan saya sih tetap balita yang belum vaksin karena memang program pemerintah belum sampai ke Anak balita dan ya, balita. di bawah 5 tahun ya. 5 tahun ya. Ya, di bawah 5 tahun kan belum ada ya untuk vaksinasi COVID-19. Jadi kalau saran saya adalah tetap di rumah pun kita harus menjaga supaya rumah itu dalam kondisi yang tetap memenuhi standar prokes. Jadi kalau misalnya ada yang batuk, pilek, dan belakangan ini kan gini, batuk pilek kayak pingpong. Iya, iya. Anak-anak sekarang banyak loh yang di SD, SMP gitu kan, SD lah terutama yang lagi booming nih anak-anak SD nih sekarang ya. Anak-anak SD batuk, pilek, kemudian nularin ya satu sekolah, satu teman kelasnya, rumah Dok, ya. Dan ini masih happening ya sampai sekarang masih terjadi. Nggak belakangan kayaknya beberapa bulan ini kayaknya. Oh, tambah lagi. Beberapa bulan ini kayak gitu ya. Jadi terus gimana kalau misalnya ada yang batuk flu berat bersamaan? Pasti bersamaan ini. Yang namanya juga virus modelnya begini ya. Terus gimana kalau misalnya ada anak yang masih di bawah umur 5 tahun? Jaga dia supaya menjaga dia supaya tidak tertular. Berarti dari kita sendiri orang dewasa yang bisa lebih aware. Kalau anak kecil dia nggak bisa, dia misalnya menyentuh barang apapun, kemudian masukin ke mulut, menyentuh wajah dan segala macam. Jadi yang harus betul-betul bisa menjaga itu yang orang dewasa. Apalagi walaupun orang dewasa ini sudah booster, tapi kalau dia ada batuk, flu berat gitu ya, tolong tetap pakai masker di rumah. Yang pertama itu tetap pakai masker di rumah, istirahat yang cukup, minum obat-obatan yang dibutuhkan ya. Kalau memang tidak membaik ya tetap saran saya sih cek PCR. Karena kalau memang itu COVID dan itu Omicron yang XBB berarti memang angka penularannya jauh lebih tinggi dibandingkan yang bukan ya. Jadi apa yang harus dilakukan kita yang orang dewasa ini menjaga bagaimana suasana rumah itu tetap bersih, tetap ada prokes walaupun di dalam rumah.
supaya anak kecil yang belum divaksin ini masih tetap aman ya, aman dalam jangkauan kita gitu ya. Terus jangan juga yang lagi batuk, flu dan segala macam, jangan juga dia buang dahak sembarangan atau saat bersin juga dia tidak menutup hidung dan mulut dan lain-lainnya. Terus cuci tangan dan lain-lain. Jadi kalau ada yang sedang sakit di rumah ingin batuk dahak itu pakai apa dok? Pakai tangan, pakai tisu atau? Pakai tisu, kemudian tisunya langsung dibuang. Jadi pakai tisunya dibuang. Di tempat yang tertutup ya bagusnya. Di tempat tertutup ya dok ya. Oke, kemudian cuci tangannya dok ya pastinya. Oke. Dan juga menggunakan masker Mbak Maya untuk yang sedang batuk flu berat. Itu ya dok ya. Nah dok, kalau tadi dok membahas mengenai obat-obat yang sudah diminum tapi tidak membaik. Untuk Omicron XBB ini dok, apakah ada obat khusus atau antivirus khusus mungkin dok? Yang mana mungkin kalau sakit flu biasa beli obat-obatan tidak ada atau bedanya apa dok dengan obat yang ada dok? Kalau untuk terapi COVID-19 sampai sekarang kan masih sama. Untuk dengan varian apapun masih sama. Berarti antivirusnya ya dok ya? Antivirusnya yang masih tidak sama. Dijual bebas ya dok? Iya, jadi harus kalau ingin pemeriksaan lebih lanjut, ingin memang kalau seandainya ada infeksi virus, monggo silahkan datang ke Rumah Sakit Daerah Muadi ya dok, nanti ketemu dokter Jatuh dan timnya, nanti diperiksa, kemudian akan ada obat-obat yang khusus ya dok ya di Muadi. Ini satu pertanyaan lagi nih dok, dari Mbak Wina Asri di Facebook ya. Assalamualaikum Dokter Jatuh, Dokter Linda. Saya penyintas autoimun dengan banyak jenis sistemik. Saya ada komorbidnya asma, bronkitis, sinusitis, dan hipertensi. Aduh, banyak sekali nih dok. Dan saat ini saya belum layak vaksin nih dok. Ada autoimun juga dok ya. Tetapi sebagai pencegahannya saya vaksin influenza sudah 2 kali dengan Dokter Agus Joko. Sip, mantap ini. Mbak Wina yang selalu aktif, selalu update ya, dan sudah vaksin influenza. Nah kadang sering takut juga nih dok, akhir-akhir ini banyak teman saya yang penyintas terpapar COVID. Apakah tinggi kemungkinan saya terkena varian ini dok? Dan mengingat saya ada autoimun, ada 4 komorbid yang berat tadi, dan adakah hubungan vaksin influenza yang sudah saya lakukan bisa lebih efektif dok? Monggo dok. Jadi mungkin dari ini dok, dengan komorbid autoimun dan sinusitis, hipertensi, bronkitis tadi dok, bagaimana dok? Ya, jadi kalau dari keterangan Mbak Wina ini memang Mbak Wina jadi rentan untuk terinfeksi ya. Saya juga tapi nggak tahu ya, apakah beliau juga sudah pernah terinfeksi COVID sebelumnya. Karena memang mengingat bahwa kasus reinfeksi atau infeksi ulang pada COVID-19 ini juga belakangan jadi cukup menarik ya, karena memang belakangan virus ini karena dia sering bermutasi, belakangan dia punya suatu, bukan mungkin sebetulnya baru kita tahu ya, bahwa sebetulnya setiap organisme yang ada di dunia ini itu punya, beberapa organisme tuh punya kemampuan untuk mengecoh sistem kekebalan tubuh. Organisme itu makhluk hidup gitu? Iya, kayak virus, bakteri ya. Jadi memang ada juga yang seperti itu. Nah, jadi saya tidak juga bisa bilang kalaupun Mbak Wina ini sudah pernah terinfeksi COVID sebelumnya, apakah tidak mungkin terinfeksi, itu juga saya tidak tahu jawabannya, karena memang semua itu tergantung pada saat proses virusnya masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau misalnya ditanyakan apakah Mbak Wina ini juga rentan, ya jelas rentan. Kita semua rentan. Saya bilang kita semua rentan, siapapun rentan. Tapi masalahnya infeksi COVID-19 ini akan bervariasi derajatnya di setiap individu yang diinfeksi. Jadi yang terkena tuh beda-beda. Ada yang ringan gitu ya dok? Virusnya ada yang sama. flu aja. Ya, virusnya sama, tapi ketika ke A, ke orang A, ke orang B, ke orang C, ke orang D, ke orang E, itu beda-beda. Gejalanya, terus derajat keparahannya dan lain-lain. Jadi tidak hanya Mbak Wina saja yang rentan, kami di sini juga semua rentan. Ya. Makanya kita perlu prokes itu, kembali ke prokes. Iya, jadi makanya itu sekarang kenapa sih bilang gitu? Karena memang sekarang walaupun tidak punya komorbid, dia usia produktif pun masih mungkin terinfeksi.
Jadi saya tidak akan bilang bahwa hanya mereka yang punya komorbiditas saja, atau punya autoimun saja, atau yang usianya lansia saja. Sekarang modelnya semua ya, rentan. Ya. Jadi nggak anak, nggak dewasa, nggak lansia, apalagi dengan komorbid autoimun gitu ya dok ya. Semua rentan. Semua rentan. Walaupun sudah vaksin COVID nih dok, sudah vaksin influenza, sudah 2 kali. Kalau pertanyaan tentang vaksin influenza, apakah bisa efektif? Bisa efektif untuk virus influenza. Hanya virus influenza saja. Virus influenza saja. Oh, makanya ada virus influenza sendiri, ada vaksin COVID sendiri hingga boosternya gitu ya dok ya. Beda ya. Karena memang masing-masing vaksin tujuannya memang spesifik ke virus tertentu. Oh, sendiri-sendiri beda virusnya. Ya. Tapi itu sudah langkah yang kami appreciate bahwa Mbak Wina sudah melakukan vaksin influenza. Karena kita juga nggak bicara tentang begini ya, jadi nggak melulu itu menjadi useless, tidak. Jadi usaha yang dilakukan oleh Mbak Wina ini sudah baik sekali dan saya appreciate bahwa Mbak Wina masih bisa vaksin influenza. Karena apa? Karena yang kita tidak inginkan bahwa si infeksi virus ini kan dia kadang tidak sendirian. Si virusnya? Bawa teman nih dok? Iya, suka bawa teman. Kemudian juga temannya ada yang golongannya beda-beda ya, ada yang bakteri, ada yang lain ya, jamur dan lain-lainnya. Jadi ketika seseorang itu berusaha untuk melakukan vaksinasi, walaupun tadi saya bilang efektif apa? Efektif untuk influenza. Ya. Tetapi setidaknya mengurangi apa? Mengurangi interaksi antara mikroorganisme atau organisme ya, kalau saya sebut organisme yang kecil-kecil ya, makhluk hidup yang ada di tubuh. Jadi kita punya makhluk hidup kecil. Jadi punya bakteri juga dok? Ya. Waduh, bakteri. Jadi kita punya interaksi antara organisme itu dalam tubuh kita, di paru, itu banyak. Walaupun sehat-sehat aja nih dok? Nggak ada batuk, nggak ada pilek, nggak ada... Ada. Tetapi tidak muncul sebagai suatu manifestasi penyakit karena jumlahnya sangat sedikit sekali sehingga tidak bisa dihitung misalnya atau. Dan masalahnya juga yang di perut, paru, di dan apa namanya, usus mungkin kita sebut ya, usus ya. Di usus juga banyak sekali mikrobiota atau kita sebut makhluk kecil, bakteri, virus, jamur gitu juga itu ya. Dan ini saling berinteraksi, berhubungan. Apa tuh? Kita sebut lung gut axis. Jadi ada hubungan antara organisme yang ada di paru dan juga di perut, usus ya. Di usus, dari usus dan paru. Ya. Jadi makanya orang-orang bilang apa yang kamu makan itu sangat berpengaruh dengan apapun yang terjadi dalam tubuh kamu. Penting loh, berarti menjaga makan juga. Ya. Makan sehat. Di COVID-19, thanks to COVID-19 semua orang sudah aware dengan ini. Dan kita tahu bahwa COVID-19 juga banyak manifestasi di luar paru ya. Kita banyak kan ketemu pasien dengan datang keluar mual, muntah, diare dan lain-lain. Iya, ini ya dok, gejala yang tadi sudah kita bahas ya dok. Ada diare, ada sakit kepala, ada mual muntah gitu ya dok. Jadi nggak cuma di paru aja nih dok. Iya, kalau COVID-19 ini juga nggak cuma di paru ya, karena dia juga banyak di usus masalahnya ya. Jadi memang apapun yang Mbak Wina lakukan ini sudah baik sekali. Yang penting pertama prokes. Vaksinasi COVID kalau bisa, vaksinasi influenza tidak apa-apa ya. Karena itu tadi ya bisa juga kita menekan supaya virus influenza itu masuk, berarti kemungkinan dia untuk berinteraksi dengan yang lain-lainnya juga menjadi lebih kecil ya. Lebih aman. Itu sudah baik sekali. Ini Mbak Wina nih, alhamdulillah saya belum terpapar dok. Alhamdulillah. Berarti prokesnya kencang. Oke, ini berarti prokesnya. Ya dok, nah sebelumnya saya vaksin influenza dulu dok. Kalau saya flu segitu parah bahkan sampai dirawat. Mungkin karena komorbid ya dok ya, ada komorbidnya juga. Alhamdulillah setelah vaksin influenza, kalau flu biasa aja, cuma asma yang selalu eksaserbasi karena batuk kering yang hebat. Nah, kalau asmanya eksaserbasi bisa nih dok, datang ya dok ya, Mbak Wina datang ke Rumah Sakit Daerah Muardi, nanti ketemu dokter-dokter paru yang akan memeriksa lebih lanjut. Nah, berkaitan dengan pemeriksaan di Muardi nih dok, tidak hanya kalau asma yang eksaserbasi, untuk pemeriksaan COVID di Muardi, kira-kira ada pelayanan atau ada pemeriksaan apa saja dok yang ada di Muardi ini dok?
Ya, Monggo, Dok. di Rumah Sakit Dr. Muardi ini kita punya mulai dari fasilitas pelayanan untuk pemeriksaan PCR, swab antigen ya. PCR Di swab satu juga ya, tempat, Dok? coba Ya. bisa kita lihat ada di satu tempat ya, di depan ya, pas kita masuk pertama kali ke Rumah Sakit Dr. Muardi. Ya. Dan kemudian juga ada instalasi gawat darurat ya, yang juga ada khusus untuk pasien-pasien dengan airborne disease. Airborne disease itu Seperti udara, Dok? Atau penyakit yang menular lewat udara. penyakit ya. Jadi yang menular lewat COVID-19, udara. kemudian TBC ya. TBC lewat udara juga ya, Dok ya? Ya. Mm-mm. Juga untuk TBC yang lainnya ya. TBC juga banyak nih. Iya. Kemudian ada rawat inap ya untuk isolasi COVID-19, dan kita juga memiliki kamar operasi khusus untuk mereka-mereka yang terinfeksi COVID-19. Jadi kita juga banyak melakukan pelayanan untuk mereka-mereka yang saat datang ke sini untuk terjadwal operasi, ternyata pada saat screening misalnya COVID-19-nya positif, itu tidak akan menghentikan layanan kita, bahwa kita juga masih punya ruang operasi untuk yang COVID-19 ya. Jadi tidak ini ya, Dok, kalau ada yang takut nih kira-kira aku nanti kalau periksa ternyata ada rencana tindakan, kemudian di swab ternyata positif, aduh nggak jadi, Dok, nanti misalnya mau SC atau mau tindakan apa gitu, nggak perlu takut berarti ya, Dok ya? Nggak perlu takut, karena kita juga punya ruangan operasi khusus untuk mereka-mereka yang terinfeksi COVID-19. Jadi tidak menghentikan pelayanan kita untuk siapapun, gitu ya, Dok ya? Ya, dan juga kita punya pelayanan untuk PCR dan swab antigen ya, di satu tempat ya. Dan itu juga ya, Dok, ya? hasilnya juga bisa dengan cepat diketahui ya. Oh ini ya, Dok, ada kamar operasi yang khusus ya, Dok ya? Ya. Dengan juga untuk perawatannya kita punya monitor CCTV. Lengkap nih, Dok. Jadi kita bisa dengan intensif mengawasi pasien-pasien yang dirawat. Jadi selalu diawasi 24 jam ya, Dok ya. Apapun kebutuhannya sudah termonitor, baik dari CCTV maupun dari ruang observasi, begitu ya, Dok ya? Oke. Nah, kalau untuk pelayanan swab di Muardi nih, Dok, kadang orang itu harus kemana, bingung, atau nanti daftar di sini, kemudian swabnya di mana, itu kalau di Muardi ini satu tempat ya, Dok ya? Ya, satu tempat dan sudah terintegrasi ya. Jadi ini merupakan salah satu layanan unggulan dari Rumah Sakit Dr. Muardi. Ya. Sehingga untuk layanan diagnostik ya, juga lab darah ya, biologi molekuler. Jadi satu juga ya, Dok ya? Jadi satu. Wah. Jadi dan ini dengan gampang sekali, kita kalau waktu masuk ya, itu masuk Muardi, sebelah kiri jalan itu sudah sebelah kiri jalan. Sebelah kiri gedung itu sudah. Langsung kiri ya, Dok ya? Ya. Berarti semua lab, sudah yang terpadu ya, untuk lab, yang terintegrasi ya. Pelayanan diagnostik terintegrasi, jadi sudah semuanya di satu tempat di situ, nggak perlu bingung daftar di mana, kemudian swabnya di mana gitu. Jadi sudah begitu masuk ke Muardi, langsung di sebelah kiri ya, Dok ya, sudah terlihat, gampang sekali untuk menemukan pusat pelayanan kita. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan ya, Dok ya. Ini ada pertanyaan lagi, Dok, masih dari Facebook, dari Mbak Helena. Dok, apakah COVID saat ini sudah bisa dianggap seperti flu biasa? Nah ini, Dok, karena gejalanya hampir mirip, Dok. Karena lingkungan sekitar sering banget nih, Dok, ada yang batuk pilek dan menganggapnya sudah tidak ada COVID. Apalagi mungkin kalau sekarang orang sudah vaksin tuh, saya udah vaksin, saya sudah booster, ini mah batuk pilek biasa gitu. Gimana, Dok, itu, Dok? Ya, jadi kalau misalnya dianggap seperti flu biasa, itu sebetulnya COVID-19 masalahnya dia tetap berbeda dengan flu biasa. Dalam artian begini, COVID-19 ini masalahnya dia bisa bermanifestasi atau misalnya bisa apa ya, kita bilang bermanifestasi itu bisa muncul gejala dan kemudian bisa memberat ya, dan juga bisa menyebabkan komplikasi. Nah, misalnya awalnya flu biasa, masa COVID-19 ini bisa sampai ke peradangan paru. Peradangan paru. Ya, jadi yang bisa sebelumnya sampai ke peradangan paru, batuk pilek di atas sampai masuk ke paru. Ya. Waduh. Nah, itu terutama untuk mereka-mereka yang belum vaksin. Fenomena itu masih kita temukan ya. Mereka-mereka yang terinfeksi COVID sehingga sampai berat ataupun sampai kritis. Berat, ya. Biasanya itu sampai ke peradangan di paru,
sehingga itu menyebabkan komplikasi jauh lebih kompleks Lebih ke seluruh kompleks, lebih organ. berat. Ya. Oke. Itu yang memang kita masih menjadikan perhatian, kalaupun saya pribadi belum bisa menyebut ini sebagai flu biasa. Flu biasa. Karena memang ada beberapa orang yang Iya. muncul gejala itu lebih dalam dan lebih berat. Lebih berat. Jadi Ya. lebih dalam itu masuk ya, Dok? Ya, Tidak hanya batuk pilek saja, Ya. tidak hanya radang nyeri tenggorokan saja, tapi sampai ke masuk ke Peradangan paru. paru. Sampai ke peradangan paru. Dan apapun yang menyebabkan peradangan di paru-paru, berbahayanya adalah karena paru adalah organ yang berkoneksi dengan organ lain dengan sangat mudahnya, karena dia punya sistem peredaran darah sendiri. Oke. Dan itu yang menjadi perhatian, kenapa apapun yang terjadi pada paru Anda, kalau itu tidak dengan cepat diobati, Iya. maka dia bisa menyebabkan komplikasi ke organ yang lain. Jadi itu Berhubungan. yang saya bilang, kalau saya pribadi mungkin belum bisa menyebut ini bahwa flu biasa, karena kenyataannya ada orang yang terinfeksi COVID ini, gejala awalnya seperti flu, Ya, mirip. tapi kemudian ternyata bisa sampai ke peradangan paru, sehingga kalau sudah seperti ini bisa menyebabkan kerusakan organ yang lain. Berat gitu ya, Dok ya? Ya, bisa berat. Berarti flu-nya tidak hanya flu ringan saja, Ya. tetapi flu-nya bisa gejala yang mirip katanya flu tadi. Kalau memang itu COVID, ternyata bisa memperberat kondisi hingga kritis juga ya, Dok ya? Ya, Iya, jadi kalau vaksin booster itu penting sekali supaya Ya. mencegah untuk supaya infeksinya tidak Menjadi berat dan tidak virusnya itu tidak masuk sampai ke paru, tidak menyebabkan peradangan paru gitu ya, Dok? Yang kita harapkan seperti itu, karena memang ternyata kasus kematian yang terjadi karena COVID-19 ini memang ada yang disebabkan oleh peradangan paru, terutama mungkin mereka-mereka yang belum pernah divaksinasi sama sekali. Kemudian ada juga yang karena penyakit bawaannya. Penyakit bawaannya, jadi dari kecil sudah ada. Ya, jadi Penyakitnya. tidak melulu bahwa COVID-19 ini menjadi penyebab utama kematiannya. Ada juga fenomena di mana COVID-19 ini memiliki efek yang ringan, Iya. ya, tapi karena dia punya penyakit bawaan, dia menjadi lebih berat, dan akhirnya penyakit bawaannya itu menjadi lebih berat karena COVID-19 ini. Walaupun dia tidak menyebabkan peradangan di paru, tapi dia akan memperberat penyakit bawaannya dia sendiri, dan itu juga salah satu. Jadi penyebab kematian ini juga yang sedang kami analisis di Rumah Sakit Umum Dr. Muardi, bahwa kematian karena COVID-19 itu ada yang disebabkan karena memang peradangan paru yang hebat, ada juga yang karena memang virus ini akhirnya memperberat penyakit bawaannya Yang sebelumnya sudah yang ada. sebelumnya sudah ada dan sebelumnya sudah diderita oleh orang tersebut. Jadi kalau saya bilang sih tetap bukan flu biasa. Tetap bukan, karena obatnya sendiri juga bukan obat flu biasa ya, Dok ya? Iya, walaupun gejala awalnya seperti flu. Iya, jadi gejala awalnya sama, tapi ke belakangnya nih, takutnya gejalanya jauh lebih berat dan butuh obat khusus. Nah, tadi kita bincang-bincang mengenai vaksin ya, Dok ya. Dari tadi kita vaksin, kemudian booster. Nah, untuk pelayanan di Muardi, Dok, vaksinasi di Muardi. Kira-kira Muardi ini melayani vaksin di mana, Dok, dan vaksin berapa? Vaksin dosis pertama, kedua, atau booster, Dok? Ya, mungkin kita bisa bantu share slide-nya, bahwa di Rumah Sakit Dr. Muardi ini tetap konsisten untuk melakukan pelayanan COVID-19 termasuk pencegahannya dengan vaksinasi, mulai dari yang pertama, kedua, hingga booster. Yang pertama di ruang Tulip ya. Di ruang Tulip, gedung Tulip ya, Dok ya? Ya, sorry, di gedung Tulip lantai 2 ya. Ini setiap hari Rabu ya dan Jumat ya. Setiap Rabu dan Jumat jam kerja ya, Dok ya. Rabu jam 8 sampai jam 2 dan Jumat jam 8 sampai jam 1 di gedung Tulip lantai 2. Ya. Jadi dengan ketentuan ya, dosis 1 dan 2 itu untuk usia yang 12 tahun ke atas. Booster pertama juga bisa, tapi booster kedua ini hanya untuk nakes dan lansia. Sementara terbatas untuk yang booster kedua. Nah, kita berharap semua bahwa nanti booster kedua bisa lebih luas ke masyarakat umum. Gitu ya, Dok. Nah, kalau vaksinasi ini kira-kira langsung datang
atau pesan dulu atau booking dulu atau gimana Ya, dok? bisa daftar dulu ya. Daftar dulu. Bisa pendaftaran on the spot juga bisa. Langsung datang juga bisa. Bisa langsung dilayani juga. Langsung ya dok ya. Oke. Nah dok, kalau kira-kira kalau sudah vaksin, sudah booster, ternyata masih ada yang ingin diperiksa. Kira-kira untuk di Muardi ini bagaimana dok untuk pelayanan COVID-nya di Muardi dok? Ya, jadi kalau untuk pelayanan COVID-19 sendiri, kalau di kita juga ada klinik rawat jalan ya, kemudian juga rawat inap ya, fasilitas rawat inap, poliklinik dan rawat inap ya dok? Ya, kemudian untuk yang rawat inap sebetulnya kita juga punya banyak kapasitas bed ya, mungkin lebih dari 60 sekarang ya. Oh, banyak ya dok ya, 60. Ya, dengan standar infeksi yang baik ya. Jadi kita punya ruangan bertekanan negatif, kita juga punya ruang tindakan dengan tekanan negatif. Ya. Oke. Jadi tekanan negatif itu khusus untuk COVID itu? Ya. Oke. Jadi memang lengkap sekali ya Sobat Muardi, lengkap sekali pemeriksaan di Muardi, baik untuk screeningnya ya, screeningnya dari swab PCR, swab antigen, kemudian untuk pelayanan yang lain, pemeriksaan yang lain kita lengkap semua. Nah, untuk pertanyaan dok, ini banyak pertanyaan di Instagram dok. Tadi dari Mbak Sisus Setianing Tias mengenai pengobatan COVID apakah sama? Oh, sudah sempat dibahas dok tadi ya. Jadi obatnya masih sama, antivirusnya masih sama, cuma beda dengan obat flu-flu yang biasa. Kemudian pertanyaan selanjutnya dok dari Topan Wicaksono. Dok, adakah jenis vaksin tertentu yang paling ampuh untuk mencegah varian ini? Nah, gimana? Kita masih tetap melakukan usaha untuk menemukan vaksin yang paling ampuh, jelas ya. Jadi memang ini membutuhkan waktu. Jadi tidak bisa dengan sangat cepat kita menemukan vaksin yang paling ampuh untuk varian apapun di COVID-19 ya, untuk SARS-CoV-2. Tapi apapun kita apresiasi bahwa di dunia semua orang concern, kemudian melakukan banyak penelitian untuk menemukan vaksin yang terbaik, baru, yang paling ampuh gitu. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya adakah sedang dalam penelitian? Ada, tapi sedang dalam penelitian dan belum disebarluaskan gitu. Iya, belum diuji cobakan. Yang juga. paling ampuh kembali tetap ke prokes. Prokes, sementara kita masih menunggu vaksin yang terbaik, kita harus tetap prokes. Iya, yang paling ampuh Sobat Muardi ya prokes, masker, cuci tangan, kemudian kalau batuk ditutup, menjaga jarak, menghindari kontak gitu ya dok. Ya, kemudian ada pertanyaan lagi nih dok dari Mbak Anne. Selamat pagi dokter, apakah vaksin yang ada saat ini dapat membantu mencegah infeksi varian? Iya, sama ya dok ya. Ya, jadi kalau vaksin yang ada sampai saat ini masih cukup bisa membantu. Kalau ditanya efektivitasnya mungkin kita berbeda bicaranya ya, efektivitas dan lain-lain itu butuh data yang cukup besar. Tetapi kalau misalnya membantu untuk mencegah infeksi, ya masih bisa cukup membantu untuk mencegah infeksinya ya. Walaupun misalnya semua itu tergantung tadi ya, semua itu infeksi tergantung dari berapa sih jumlah paparan virus ya, dan berapa lamanya. Makanya tadi kalau bisa kita menghindari tempat yang tertutup atau yang berkerumun, dan juga tidak kontak dengan orang yang sudah kita paham bahwa ada gejala. Oh, oke. Ya, jadi yang ada batuk pilek dihindarin dok. Ya, terus juga mungkin juga bisa mengedukasi juga kalau misalnya ada batuk pilek, tolong menggunakan masker yang benar karena sumber penularan tetap dari hidung dan mulut pasien. Hidung dan mulut pasien. Atau hidung dan mulut orang yang sedang sakit. Ya. Jadi kita tetap kalau kita juga kita udah rapat nih ya, maskernya rapat. Tapi ternyata ada orang di sekitar kita yang batuk pilek tapi tidak menggunakan masker. Nah, itu dok, sering tuh dok. Harusnya kita tetap misalnya kalau takut menyinggung berikan saja masker, misalnya Pak Bu minta tolong menggunakan masker gitu kan, bisa kan, terus cuci tangan misalnya kalaupun itu kepepetnya ya. Iya. Makanya kan kita juga sekarang bersyukur dengan adanya COVID-19 ini, semua tempat, fasilitas, hotel dan lain-lain gitu, di mana-mana sudah ada alkohol, tempat cuci tangan, tempat makan juga udah cuci tangan. Banyak sekarang. Kemudian juga ada yang menyediakan masker ya.
Oh Jadi ya, jadi di restoran-restoran tuh sekarang juga di hotel-hotel juga Iya. ada yang menyediakan masker kalaupun misalnya terlupa atau bagaimana. Oke. Jadi apalagi dengan peningkatan kasus, hati-hati bahwa saat ini pemerintah memprediksi bahwa lonjakan kasus ini meningkat di bulan Desember hingga Januari 2023. Perkiraannya itu dok? Perkiraannya karena Waduh. pasti ya ada Nataru dan Iya, lain-lainnya. padahal Jadi kan mau juga pasti liburan akan dok. meningkat ya. Tetapi Iya. apapun itu, kembali ke pertanyaannya tadi ya, apa tadi? Untuk apakah Masih vaksin dapat yang membantu, sekarang, iya, ya untuk masih yang bisa dapat membantu, tetapi itu tadi Tetap yang prokes. penting tetap prokes. tetap ya. prokes ya. Kemudian begitu Mbak Ana tetap prokes ya. Untuk Mbak Ajeng nih dok, pertanyaan di Mbak Ajeng dok, apakah yang sekarang positif COVID pasti varian yang XBB penularannya berbeda? Iya, penularannya lebih tinggi ya dok ya, lebih gampang menular tadi ya dok. Ya. Tapi untuk memastikan apakah ini XBB atau Untuk yang lain? memastikan apakah ini XBB atau bukan, memang harus melakukan pemeriksaan genetik. Lanjutan. Aduh, genetik ya. Ya, dan itu yang tidak tersedia dengan mudah Iya. di semua fasilitas ya. Jadi masih terbatas. Jadi kalau untuk tahu ini XBB apa bukan, memang harus dengan pemeriksaan genetik. Ya. Genetik, tetapi Penularannya obatnya apakah ada yang berbeda? Ya, penularannya sangat cepat dibandingkan yang sebelumnya. Jadi kita tahu bahwa masa inkubasinya bisa antara 1 sampai 14 hari ya. Kalau dulu sih 2 sampai 14 hari, sekarang 1 sampai 15 hari. Jadi 2 minggu dok ya. apalagi kalau yang XBB ini memang dia lebih cepat sekali penularannya. Mungkin kerasa ya kalau yang sekarang juga seperti itu ya, lebih cepat ya. Jadi flu itu di mana-mana dok, semakin mudah ya dok ya. Iya. Nah tapi kalau gampang penularannya dok ya, gampang menular. Dari pertanyaan Mas Akbar ini menyambung nih dok, apakah vaksin booster yang kedua ini cukup membantu untuk meredam efek dan nanti mungkin penularannya dok? Apakah ada vaksin khusus tadi ya sedang diuji coba, yang penting prokes? Kalau Gitu, untuk cukup efektif meredam, makanya kalau untuk bicara efektivitas kita butuh data yang cukup besar untuk mengatakan bahwa apakah vaksin ini efektif atau tidak. Karena itu membuktikan di populasi bagaimana ya angka kejadiannya. Kemudian jadi saya belum bisa jawab masalah efektivitasnya ya. Kalau untuk perlu vaksin khusus, jelas ya kita semua berharap bahwa kita bisa menemukan vaksin yang paling terbaik lah, mungkin Yang bisa paling ampuh, mengcover ya. ya, bisa mengcover Paling seluruh ampuh, bisa mengcover anakan dari anak SARS-CoV-2. pinak ya. Iya dok, gitu ya dok. Nah kalau misalnya ada vaksin tetapi kitanya nggak prokes, tetap percuma ya dok ya? Ya, percuma. Kembali lagi yang paling ampuh adalah prokes. Nah kalau ini dok, ada pertanyaan dari Mbak Delima. Dok, apakah varian COVID yang baru ini juga menimbulkan penurunan saturasi seperti Delta? Nah ini dok, Delta itu kan dulu kan gawat-gawat ya dok, kritis-kritis keadaannya, kemudian sampai penurunan saturasi, sampai oksigen di mana-mana habis. Apakah varian ini juga seperti itu dok, kira-kira dok? Tidak, ini berbeda dengan Delta. Beda ya dok ya? Ya. Tidak sampai mengalami penurunan saturasi. Iya, gitu. tidak. Mungkin juga teman-teman di sini mungkin juga baca-baca ya dari sosial media atau yang lain, atau mungkin yang teman-teman sesama medis bisa lihat ya. Iya. Bahwa sekarang memang beda ya gejalanya dan temuan klinisnya ya. Jadi tidak seperti yang dulu Delta sampai penurunan saturasi ya. Tapi kalau yang sekarang tidak sampai seperti itu memang. Tapi Tapi tetap waspada. Tidak gawat, tetap waspada. Ya, tetap karena memang prokes. yang kita khawatirkan adalah perjalanan penyakitnya nanti. Perjalanan penyakitnya pada COVID-19 ini yang harus kita awasi apakah memberat ya, terutama mereka-mereka yang punya penyakit bawaan. Penyakit bawaan dan ini ya, pemberat yang lain ya dok ya, Ya, penyakitnya. atau juga yang memang belum vaksin ya, hati-hati. Nah itu, jadi ya bagi yang belum vaksin, Sobat Muardi yang belum vaksin, belum booster, monggo bisa datang ke Rumah Sakit Daerah Muardi untuk melakukan vaksinasi dan booster, tapi dipastikan untuk keadaannya tidak dalam sedang sakit, batuk pilek ya, untuk yang ingin booster. Nah dok, pertanyaan dari Mbak Ayumi nih dok, kalau sudah vaksin kemudian merasakan gejala mirip COVID dok, apakah bisa diobati dengan obat flu biasa? Ya, karena Mbak Sering. Ayumi bertanyanya kalau gejala mirip COVID. Nah, ini gejala mirip COVID itu banyak karena memang
hampir sama. Iya, batuk, pilek, nyeri tenggorok tadi ya dok. Ya, silakan misalnya mau diobati dengan obat flu biasa silakan. Kemudian istirahat yang cukup. Istirahat, obat tetap flu. di rumah. Tetap di rumah. Menjaga prokes. Ya, kemudian kalau tetap sudah minum obat nih, sudah Belum istirahat sembuh. nih, Oh iya. kemudian sudah prokes nih, tapi kayaknya badan saya makin nggak enak ya, Aduh. makin nggak enak. Terus kemudian ada gejala tambahan lain, misalnya yang tadinya cuman nggak enak nih, batuk pilek, nyeri tenggorokan, kok jadi badannya lemes, linu-linu, mual, muntah, diare, sampai pusing ke pencernaan ya dok. Nah itu harus diperiksa. Iya, diperiksa lebih lanjut. Dan obatnya juga, obat virusnya beda dengan obat flu biasa gitu ya dok. Iya, jadi kalau misalnya sekarang memang lagi musimnya ya, Dokter Linda, sekarang lagi musim flu, batuk, pilek, padahal hujan. Ya, udah yang penting itu tadi boleh diobati dengan flu biasa, boleh silakan. Tapi tetap istirahat di rumah, makan, aktivitas yang terjaga ya, maksudnya. Iya. Tidak boleh ada kontak yang terlalu intens dengan yang lain. Ya. Dan kalau misalnya memburuk ya diperiksa ya. Iya. Jadi tetap menjaga biar tidak terlalu banyak kontak, kemudian prokes, istirahat yang cukup, minum vitamin, makan makanan yang bergizi, karena seperti yang tadi sudah dibahas bahwa paru dan pencernaan itu dia sangat berhubungan. Apa yang kamu makan akan mempengaruhi keadaan tubuhmu gitu ya dok. Iya nih dok, tidak terasa nih dok, sudah hampir 1 jam kita berbincang-bincang mengenai COVID nih dok. Mungkin sebelum kita tutup, ada closing statement dari Dokter Jatuh, monggo dok. Ya, jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa pandemi belum berakhir, walaupun kita sangat berharap pandemi ini sudah berakhir dan segera bebas. Ya. Bebas dari masker. Jadi karena pandemi belum berakhir, maka kami tetap menyarankan untuk yang pertama adalah menjaga prokes. Kemudian melakukan vaksinasi. Ya. Kemudian menghindari kerumunan. Ya. Menjaga jarak. Ya. Menjaga jarak. Itu tadi. Jadi dan kalau misalnya sakit ya stay at home ya. Stay at home. Gitu ya dok. Ya. Baik, terima kasih Dokter Jatuh atas kerawuhannya di acara Muwardi Wise yang hari ini. Bagi Sobat Muwardi yang ingin bertemu langsung, ingin berkonsultasi lebih lanjut dengan Dokter Jatuh, silahkan datang ke Rumah Sakit Daerah Muwardi di Solo. Nanti bisa bertemu langsung dengan Dokter Jatuh dan juga timnya. Nah, bagi Sobat Muwardi juga yang tadi mungkin tertinggal atau ketinggalan karena masih ada aktivitas yang lain, live streaming Muwardi Wise pada hari ini dapat diputar lagi, dapat di-download, dan dapat di-share ke kerabat Sobat Muwardi melalui akun media sosial Rumah Sakit Dr. Muwardi. Kita ada di Facebook, kita ada di YouTube, dan juga kita ada di Instagram. Dan jangan lupa untuk selalu like, follow, subscribe, komen, dan share akun media sosial Rumah Sakit Daerah Dr. Muwardi, dan selalu Sobat Muwardi semua untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap selalu prokes. Begitu ya dok. Ya, terima kasih Dokter Jatuh sekali lagi atas kerawuhannya. Terima kasih tim live streaming hari ini, dan terima kasih juga untuk semua Sobat Muwardi yang sudah selalu setia, selalu menunggu-nunggu acara Muwardi siang hari ini. Akhir kata, saya Linda Subroto mohon pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap prokes, dan salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.